Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Fiamul Farida dengan nomor NIM 0404 022 1070 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dari mata kuliah hadis dakwah. Yang pertama yaitu berdakwah sesuai dengan kemampuan, yang kedua berdakwah dengan penuh kelembutan, yang ketiga yaitu tentang penolakan Abu Lahab terhadap Nabi, dan yang keempat penolakan penguasa terhadap dakwah Nabi. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama yaitu tentang dakwah sesuai dengan kemampuan. Dakwah dalam bahasanya dakwah yang berarti ajakan atau kegiatan yang menyeru, mengajak dan menyeru manusia agar beriman dan bertakwa kepada Allah sesuai dengan prinsip-prinsip akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja da'a yang artinya menyeru atau mengajak. Kata dakwah sering digabungkan dengan kata ilmu dan kata Islam menjadi ilmu dakwah dan dakwah Islam atau ad-dakwah al-Islamiyah. Secara terminologi lebih cenderung diartikan sebagai upaya misionaris untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam pembahasan ini, misionaris berarti mubalik atau misionaris yang berdakwah. Penggunaan kata dakwah hanya merujuk pada ajakan seorang dosen agama Islam karena asal-usul bahasa Arab erat kaitannya dengan asal dan tempat agama Islam. Pada dasarnya, dakwah merupakan tugas pokok para rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan anjuran Nabi Muhammad SAW pada umat Islam di dalam beberapa hadis tentang keharusan untuk berdakwah, maka dakwah juga diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Dakwah merupakan tugas mulia yang tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga oleh perempuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kompetensi yang dimaksud di sini merupakan persyaratan, termasuk pengetahuan yang harus dimiliki oleh para pelaksana misi untuk mengkomunikasikan ajaran agama kepada umat manusia. Barang siapa yang berilmu wajib berdakwah, karena Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merasa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan misi budaya di masyarakat. Penafsir dakwah perlu memahami tujuan dakwah agar tidak bias dan terbiasa diarahkan sesuai dengan tujuan yang dikejar. Tanpa arah yang jelas, orang akan tersesat. Oleh karena itu, tujuan dakwah adalah untuk mengetahui sejauh mana materi dan tujuan dakwah telah tercapai dan seberapa sukses dalam mengkomunikasikan dakwahnya kepada publik. Tujuan utama dakwah sebagaimana telah dirumuskan ketika memberikan pengertian tentang dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis riwayat Sahih Musnad Ahmad nomor 8310. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Aswad bin Amiri haddatsana Sariqu anil A'masi an Abi Salihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum nahnu anhu fantahu wa ma amartukum bihi fahudu minhu man tastatum, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Aswad bin Amir telah menceritakan kepada kami, Syarik dari Al-A'masyi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa-apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah semampu kalian. Kemudian yang pada materi kedua yaitu tentang berdakwah dengan penuh kelembutan. Jika jiwa seorang muslim yang lemah lembut merupakan refleksi dari kelembutan kalbu. Semakin lembut kalbu seseorang, maka kelemah lembutannya akan semakin tampak. Kalbu yang lembut akan memancarkan jiwa-jiwa yang peka. Sebaliknya, hati yang kasar dan keras akan melahirkan tindakan yang kasar, sembrono, bahkan brutal.
Karena kalbu merupakan barometer action seseorang, maka tidak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa surga itu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang lembut karena Allah mencintai kelembutan. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 66 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Yusuf qala ahbarana Sufyanu an A'masi an Abi Wa'ili an Ibni Mas'udi qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawaluna bil mau'izati fil ayami karo hadza sama tila alaina, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-A'masi dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kami kepada dengan suatu pelajaran tentang hari-hari yang sulit yang akan kami hadapi. Islam begitu mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku lemah lembut terhadap sesama. Bahkan di surga disematkan kepada orang yang pengasih dan berhati lembut kepada sesama. Lemah lembut yang Rasulullah SAW contohkan kepada para pengikutnya ialah bahwa lemah lembut bukan berarti tidak tegas. Rasulullah SAW sama sekali tidak mengajarkan kekerasan, melainkan mengajarkan ketegasan. Di dalam berdakwah, sikap lemah lembut sangatlah dibutuhkan. Dakwah akan tepat sasaran jika dilakukan dengan lemah lembut, tidak dengan paksaan bahkan kekerasan. Rasulullah SAW sebagai sahuri tauladan bagi kita telah mencontohkannya dengan perilaku lemah lembutnya. Ketika suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabat berada di masjid, tiba-tiba datang suku Badui yang mengencingi salah satu bagian masjid. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah sama sekali tidak marah terhadap orang tersebut. Berbeda dengan para sahabat yang langsung marah, bahkan sebagian ada yang ingin menarik dan menghajarnya. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk berlaku kasar terhadap orang tersebut dan Rasulullah pun membiarkannya menuntaskan hajatnya. Setelah selesai dipanggilah orang Badui tersebut, Rasulullah SAW berkata dengan lemah lembut kepadanya, ini adalah masjid, bukan tempat kencing dan buang kotoran. Sesungguhnya tempat ini untuk zikrullah dan untuk membaca Al-Quran. Beliau kemudian menyuruh sahabatnya untuk membersihkan tempat yang telah dikencingi oleh orang Badui tersebut. Bahkan dakwah yang diterapkan oleh Rasulullah sangatlah indah. Beliau tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Beliau justru berlaku kasih sayang serta lemah lembut terhadap mereka. Dakwah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW sangatlah efektif, berbeda dengan dakwah masa kini yang justru jauh dari sikap lemah lembut yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya masuk pada materi yang ketiga, yaitu penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdakwah atau mengajak orang kepada jalan yang benar adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya setiap orang harus melakukannya dan lakukannya. Tentu hal ini harus dilakukan dengan kapasitas dan ruang lingkupnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Namun setiap hal yang kita kerjakan tak terkecuali berdakwah, mau tidak mau pasti akan mengalami banyak rintangan dan cobaan. Sekalipun Nabi Muhammad SAW pun sama, mengalami rintangan dalam berdakwah. Bahkan tak tanggung-tanggung penolakan itu datang dari anggota keluarganya sendiri, yakni Abu Lahab, pamannya. Abu Lahab adalah paman keempat Nabi yang bernama asli yaitu Abdul Uzza. Dalam Kitab Nur al-Zalam disebutkan bahwa ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang begitu tampan. Nama kunyahnya atau nama panggilan dari Abu adalah Abu Utaibah. Abu Lahab wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena terjangkit penyakit lepra.
Menurut Sayyid Muhammad bin Muhammad dalam Jala'ul Afham, Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras menentang dakwah Nabi. Bukti penolakan itu salah satunya adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika, seorang yang telah masuk Islam bernama Rabi'ah bin Abad melihat Nabi sedang berada di pasar. Nabi saat itu sedang menyeru kepada orang-orang yang ada di sana, "Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung," kata Nabi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari belakang Nabi berkata, "Dia adalah anak yang suka berdusta." Karena tak merasa kenal, akhirnya Rabi'ah bin Abad bertanya kepada orang-orang di pasar, "Siapa gerangan yang menyala dan mengatai Nabi itu?" Mereka menjawab, "Pria itu adalah Abu Lahab, paman Nabi." Kisah di atas dapat juga dikutip. Di titik ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah perjuangan di jalan Allah pasti akan ada rintangan yang menghadang, akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar, maka lanjutkan. Kita tidak harus menyenangkan semua pihak. Sebagaimana yang dialami Nabi, maka bisa jadi penolakan atas setiap hal baik yang kita lakukan itu datang dari orang-orang di sekeliling kita. Bisa orang tua, saudara, paman, dan lainnya. Sehingga dari sini kita harus benar-benar pintar dalam memposisikan diri. Di satu sisi, siapa saja yang menolak harus kita abaikan. Kita harus tetap melangkah ke depan, namun di sisi lain kita harus tetap menghormati sosok dan figur orang itu, apalagi ia masih memiliki hubungan keluarga dengan kita. Dan dari sini kita harus memahami bahwa yang kita tolak adalah gagasannya, bukan orangnya. Dari peristiwa Nabi yang ditolak dakwahnya dan dihina di tengah-tengah pasar di atas, kita bisa belajar bahwa dalam berdakwah hendaknya seseorang memiliki mental yang kuat dan kokoh dan tidak mudah putus asa. Yang selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu tentang penolakan penguasa terhadap dakwah Nabi. Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun, yaitu tahun 610 Masehi. Sejak saat itu Rasulullah mulai gencar mendakwahkan Islam. Mulanya dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, kemudian dengan terang-terangan. Awalnya ia hanya mengajak saudara-saudara untuk memeluk Islam, kemudian merambah ke masyarakat Makkah secara luas. Rasulullah mendakwahkan Islam di Mekah selama 13 tahun, yakni pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Sementara di Madinah 10 tahun, total sekitar 23 tahun Rasulullah menyiarkan Islam ke seluruh jazirah Arab. Puncak dakwahnya adalah saat Fathu Makkah, di mana Rasulullah dan kaum muslim berhasil menaklukkan kota Makkah pada 11 Januari 630 Masehi, yaitu atau 10 Ramadan 8 Hijriah. Namun siapa sangka meski dilengkapi dengan mukjizat, dalil dan tanda-tanda yang terang dari Allah, masih banyak orang yang menolak dakwah Rasulullah, bahkan menentangnya. Lalu sebetulnya apa yang menyebabkan mereka menolak dan menentang dakwah Islam Rasulullah? Merujuk pada penentang Muhammad SAW, setidaknya ada 5 motif mengapa mereka menentang dakwah Rasulullah. Pertama, yaitu pengaruh dan kekuasaan. Para kafir menolak dakwah Islam yang dibawa Rasulullah karena takut pengaruh dan penguasa yang mereka miliki akan hilang manakala menjadi pengikut Rasulullah SAW. Di antara yang menolak Islam karena motif ini adalah Abu Lahab, Ummu Jamil, Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Haris bin Qais, Al-Sahmi, dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua yaitu ekonomi dan status sosial. Mereka menentang Rasulullah karena faktor ekonomi dan status sosial. Mereka khawatir jika memeluk agama Islam, maka ekonomi dan status ekonomi yang selama ini mereka melekat pada mereka akan memudar. Umayyah bin Khalaf al-Jumahi adalah salah satu dari mereka yang menentang dakwah Rasulullah karena motif ini. Ketiga yaitu setia dalam agama nenek moyang. Para kafir tidak studi dan tidak rela memeluk Islam. Mereka berkeyakinan bahwa agama yang benar dan lebih baik adalah agama nenek moyangnya, yakni menyembah berhala, bukan Islam. Mereka menilai Islam bertentangan dengan agama nenek moyangnya. Di antara yang memiliki motif seperti ini adalah Abu Jalal dan Al-As bin Wa'il.
Yang keempat yaitu iri, dengki, dan angkuh. Ada juga yang iri dan dengki kalau Rasulullah yang diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Menurutnya yang pantas dan berhak menerima risalah kenabian adalah dirinya, bukan Muhammad. Al-Walid bin Al-Mughirah dan Musailama Al-Kadzab adalah orang yang menyatakan hal demikian. Wahai Muhammad, jika kenabian atau nubuwah itu benar, tentang orang yang berhak mendapatkannya adalah aku, bukan engkau, sebab aku lebih tua dan lebih kaya daripada dirimu, kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Begitu halnya dengan Amr bin Abdul Wud. Ia merasa tidak layak menjadi pengikut seorang yang usianya jauh lebih muda darinya. Ditambah Amr bin Abdul adalah mantan seorang kesatria pada zaman jahiliyah. Pada saat Muhammad diangkat menjadi nabi, Amr bin Abdul berumur sekitar 100 tahun. Sementara Salam bin Misikam, Ka'ab bin Asad, Huyai bin Akhtab, dan Ka'ab bin Ashraf menolak dakwah Rasulullah karena dengki. Mereka dengki karena Nabi yang diutus Allah dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka, yaitu kalangan Yahudi. Adapun Salam bin Abi Huqaik memendam kebencian dan kedengkian karena Rasulullah berhasil menyatukan kabilah Aus, Kharaj, dan kabilah Arab lainnya. Kelima, tidak percaya ajaran Islam. Mereka menentang dakwah Rasulullah karena tidak percaya dengan ajaran Islam. Misalnya Ubay bin Khalaf dan Al-Ash bin Wa'il. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka berkeyakinan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang tidak logis dan menganggap hal itu khayalan belaka. Bagi mereka, kehidupan hanya ada di dunia ini saja. Begitupun dengan Sa'ibah bin Rabi'ah, yaitu seorang dari kalangan Nasrani. Ia tidak percaya dengan kenabian dan kerasulan Muhammad. Bahkan ia menuduh Nabi Muhammad sebagai seorang dukun. Bertanya, apa isi kandungan dari hadis Bukhari nomor 66? Isi kandungan dari hadis Bukhari nomor 66 yaitu menjelaskan bahwa Nabi SAW selalu memilih waktu dan kondisi yang tepat untuk memberi nasihat agar para sahabat tidak meninggalkan majelis dan tetap konsisten dan bersemangat menuntut ilmu dari Nabi SAW. Saya izin bertanya, apa pelajaran penting yang dapat diambil dari hadis riwayat Bukhari nomor 66? Ada beberapa pelajaran penting dalam hadis riwayat Bukhari nomor 66 yang dapat dijadikan pengingat. Yang pertama yaitu anjuran untuk tidak melakukan perbuatan sholih secara terus-menerus karena dikhawatirkan akan menyebabkan rasa bosan. Yang kedua yaitu perbuatan Ibnu Mas'ud dan mempersembahkan itu adalah dalam rangka mengikuti perbuatan Muhammad, atau Ibnu Mas'ud mengikuti Nabi dengan memperhatikan waktu dalam melakukan meninggalkannya. Kedua hal tersebut merupakan kemungkinan yang paling tepat adanya. Yang ketiga yaitu dari hadis ini sebagian ulama menyimpulkan bahwa menyamakan antara sholat sunnah rawatib dengan yang bukan dalam pelaksanaannya secara kontinu dalam waktu tertentu adalah makruh. Saya sampaikan, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.